kurang dari itu boleh. Itu ya. Selanjutnya nanti akan ada tahap selanjutnya, yaitu dari penguji utama dan disusul penguji kedua, dan selanjutnya nanti tahap terakhir dari saya sebagai ketua penguji. Baik, untuk menyingkat waktu saya persilakan kepada saudari Zahrul Mufidah untuk memperoleh Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Halimah MDI selaku ketua penguji, dan yang saya hormati Bapak Miftah Munir MPDI selaku penguji utama. Perkenalkan, saya Zahrul Mufidah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Moralitas Siswa Pengguna Media Sosial TikTok dalam Karakter Unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Adapun latar belakang atau alasan mengapa saya mengambil judul ini adalah karena munculnya media sosial TikTok yang tengah digandrungi oleh banyak kalangan, baik yang tua maupun yang muda, terutama di kalangan para pelajar. Dalam perkembangannya, media sosial TikTok ini banyak terjadi adanya dependensi moral yang terjadi karena tren-tren di media sosial TikTok, baik dalam segi berperilaku maupun bertutur kata. Lalu ada fokus penelitian saya, ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak media sosial TikTok pada moralitas siswa dalam karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan, dan yang kedua, bagaimana upaya guru akhidah dalam membangun karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan, dan yang ketiga adalah bagaimana moralitas siswa pengguna media sosial TikTok dalam karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Adapun tujuan penelitian saya pun juga ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dampak media sosial TikTok pada moralitas siswa dalam karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan upaya guru akidah akhlak dalam membangun karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan moralitas siswa pengguna media sosial TikTok dalam karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yang meliputi, yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian fenomenologi, karena objek penelitian saya yang di media sosial TikTok tengah menjadi sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat. Lalu ada teknik pengambilan sampel. Saya menggunakan teknik snowball sampling, di mana bagaikan bola salju yang awalnya informan saya sedikit, lama-lama semakin besar. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang saya gunakan ada 2, ada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang saya dapatkan dari siswa pengguna media sosial dan juga guru akidah akhlak yang bisa menjawab rumusan masalah saya. Kemudian yang kedua, sumber sekunder, saya mendapatkan tambahan informasi dari kepala sekolah, kepala kesiswaan, guru BK, guru Budis, proses kajian pustaka, dan hasil dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 3, yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan juga ada 3, yaitu melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data saya menggunakan teknik triangulasi sumber metode dampak. Hasil penelitian mengenai dampak media sosial TikTok pada moralitas siswa dalam karakter unggahan di MTSN Kota Pasuruan. Saya menemui ada 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang dirasakan oleh siswa pengguna media sosial TikTok di MTSN Kota Pasuruan yang pertama adalah dapat menjadi media informasi bagi mereka. Yang kedua, dapat menemukan berbagai ide dan inspirasi. Yang ketiga, dapat mengasah kreativitas. Yang keempat, dapat digunakan sebagai media untuk belajar. Yang kelima, dapat menambah relasi pertemanan sehingga pertemanannya semakin luas, dan dapat menjadi hiburan bagi mereka kalau mereka lagi jenuh dan sudah capek dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu ada dampak negatif. Di samping berbagai macam dampak positif yang mereka rasakan, tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang media sosial TikTok ini juga memberi dampak negatif. Yang pertama, media sosial TikTok ini dapat membuat penggunanya, yakni siswa, terpengaruh tren-tren yang kurang baik, seperti dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku. Lalu, dampak negatif yang kedua adalah menjadi lebih tidak peduli terhadap sekitar karena terlalu fokus pada gadgetnya. Yang ketiga, berperilaku amoral. Yang keempat, dengan mudah mengakses situs pornografi. Dan yang terakhir, membuat kecanduan. Lalu hasil yang kedua
mengenai upaya guru akidah akhlak dalam menanamkan karakter ungguh di MTSN Kota Pasuruan, ada beberapa yang dilakukan oleh guru di MTSN Kota Pasuruan, yakni yang pertama adalah memberikan contoh yang baik, memberikan suri tauladan yang baik, memberikan cerminan yang baik bagaimana cara berperilaku dan bagaimana cara bertutur kata. Yang kedua, dengan memberikan nasihat secara terus-menerus kepada siswa, tidak pernah henti-hentinya ketika siswa melakukan kesalahan, terus menasehati dan mengingatkan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Ini bukan hanya saat pembelajaran berlangsung, tetapi juga di luar pembelajaran. Yang terakhir, dengan melakukan pembiasaan keagamaan. Adapun beberapa pembiasaan keagamaan, ada pembiasaan sholat duha, kemudian kegiatan kementerian setiap Jumat, dan yang terakhir ada PPI dan tauhid. Hasil mengenai moralitas siswa pengguna media sosial TikTok dalam karakter ungguh di MTSN Kota Pasuruan. Yang pertama, mereka terdampak dari adanya penggunaan media sosial TikTok yang tidak terkontrol ini, membuat mereka berbicara dengan bahasa yang berkonotasi negatif, seperti kata-kata anjay, anjir, cuak, itu digunakan pada lawan bicara yang mungkin nggak semestinya mereka mengatakan hal tersebut. Yang kedua adalah pacaran yang berlebihan. Yang ketiga, berperilaku menyimpang, dan yang terakhir kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Tidak akhlak, beliau mengatakan memang siswa sekarang itu karakter unggah-ungguhnya, sopan santunnya itu sudah semakin menurun, dan apalagi ada tren-tren yang seperti ada kata-kata anjay, anjir, itu menurut beliau kurang pantas untuk bisa dikatakan atau kurang pantas untuk bisa diucapkan oleh siswa, apalagi di lingkungan pendidikan Islam seperti MTSN Kota Pasuruan. Ya sudah. Sudah Mbak ya, itu bab satunya itu ya. Iya Pak. Terus bab 2-nya apa aja Mbak yang ditulis di dalam bab 2 itu? Bab 2 itu ada pengertian moralitas Pak. Kemudian mengenai pengertian moralitas, macam-macam moralitas, akhlak dalam Islam. Kan moral itu juga kalau dalam Islam kan ada yang namanya akhlak. Itu saya jelaskan. Lalu ada media sosial, pengertian media sosial, pengertian TikTok, kemudian sejarah TikTok, kemudian ada Sejarahnya apa Mbak? Sejarah TikTok apa Mbak? sejarah TikTok itu Pak muncul itu mulai tahun 2016. 2016 itu pertama kali muncul. Oh, saya punya aplikasi 2020 Mas Yana TikTok. Itu yang pertama kali Pak. Oh. Kan TikTok ini pernah di-ban sama pemerintah karena itu tadi konten-kontennya itu tidak senonoh, tidak patut untuk bisa diakses oleh remaja-remaja seperti itu Pak. Kemudian di tahun 2000 waktu pandemi 2020 itu kan mulai muncul lagi Pak. TikTok itu kembali booming lagi. Nah, kembali diminati oleh banyak orang. Sehingga saya tertarik untuk bisa meneliti ini karena media sosial TikTok ini ternyata juga melahirkan degradasi moral Pak. Dari berbagai macam tren-tren di mana mereka itu tidak bisa mengontrol, tidak bisa memfilter apa yang baik dan buruk, sehingga mereka gampang terpengaruh. Yang pastinya kan tidak baik juga untuk perkembangan karakter si anak itu sendiri. Ya, lanjut. Tapi Mbak Mufida ini benar-benar tahu tak kalau siswa MTS ini benar-benar punya TikTok dan punya HP ya? Iya Pak, saya kan langsung ke sana, saya langsung wawancara dengan mereka. Tuh. Bukannya di sekolah itu nggak boleh Pak bawa HP? Iya. Dirazia Iya, memang ada waktunya Pak, boleh MTS. boleh membawa handphone. Kalau misalnya ada waktu kayak misalnya anak IT atau keperluan-keperluan yang kayak ujian itu boleh membawa handphone. Dan ketika saya melakukan wawancara itu sedang ujian dan sedang kelas 1 sama kelas 2-nya itu masih tidak ada pembelajaran gitu Pak. Jadi saya bisa melihat anak-anak itu boleh membawa handphone gitu. Pak Wi punya TikTok enggak? Dulu waktu itu saya nggak punya. Sekarang punya. Nah, sekarang ini mengikuti berapa siswa di MTS itu Mbak TikToknya? Saya tidak mengikuti. Loh, berarti kan nggak bisa Saya memantau tidak Mbak. login. Nggak bisa mantau. Contohnya KKN di Bangilan itu, Iya. kan DPL-nya saya. Tiap hari saya cek, oh upload
sampai 1 hari nggak upload di TikTok, mesti saya WA ketuanya. Tolong di-share kegiatan yang ada di Banghilan hari ini kok belum diupload. Nah kalau Mbak Pipit nggak bisa mantau TikTok, berarti kan pada ambil isi yang diteliti ini bisa digoroi Mbak. Tapi juga sesuai itu Pak, ada rekamannya juga. Harusnya Mbak Pipit masuk di TikToknya siswa di MTS itu 10 atau 20 loh. Loh jangan-jangan nggak bergabung di TikTok saya ya. Wah ini bahaya ini Rai. Waduh. Ini kan apa TikTok tadi? TikTok. Enggak duwe TikTok, enggak Iya, login. nggak login. Nggak Kredibelnya ini yang perlu gabung. dipertanyakan. kurang muatannya. Iya, kredibelnya. Siswanya TikTokan. TikTokan. Dia tidak TikTokan. Nggak bergabung. Kurang di Sama Anu. buah. ya kredibelnya itu masih kurang di sini. Masih 50% lah. Contoh, saya bisa mengkritisi video shotnya Pak Ma'ruf karena saya Duwe. tiap hari mantau videonya, ternyata kadang itu ya kakean kata-kata, jadi wong moco itu TikTok ya duwe. ngeluh. TikToknya iya. Oh, berarti Mbak Ipin nggak punya ya YouTube-nya siswa Sekarang yang di login. MTS itu? Suruh login sekarang. Ya, harus login. Enggak dikasih nilai. Iya. Enggak metu nilai. Ya, jangan-jangan yang di-upload TikToknya Iya. MTS itu bukan masalah pembelajaran Mbak, tapi masalah video-video. Lah iya. Video yang lain. Pertama, di MTS ya ono TikTok, MTS Iya. alias punya semuanya lembaga punya TikTok. TikTok. MTS punya. Mayoritas saya punya. Ini bukan ini Pak, mengarahnya bukan di sekolahan, tapi di siswanya. Oh, siswa. Siswanya. Tinggal penggunanya. Iya. Contoh-contoh videonya sing anu dikasih temenan apa ora ini? Iya ada Mbak videonya. Nah itu Pak saya Ya, ada ya. beberapa kasus di sana Pak yang menurut saya tuh agak sensitif. Jadi saya Oh, juga gitu. tidak apa ya untuk mencari lebih lanjut itu takut itu sebagai ID sekolah tersebut. Wajib enggak sih TikTok kan? Itu wajib enggak? Enggak, TikTok. Bukan, ya punya saja gitu. Tapi lembaga punya biasanya terus juga. Lembaga TikTok lembaga. TikTok saya ya nggak punya Mbak ya. Nanti setelah ujian ini kudu di-add ya. Hah? Judulnya ta, Miftahul Munir, cari aja ada. Siap. Apa? Ya. Udah Mbak lanjut ya, tadi bab 2 Mbak ya. Terus bab 3-nya apa aja Mbak yang ditulis Mbak Pipit di skripsi ini bab 3-nya? Pendekatan dan ya, pendekatan saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana saya mendeskripsikan hasil penelitian saya menghasilkan memori. Lalu juga saya menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Apa Mbak fenomenologi Mbak? Karena memang kenapa saya menggunakan ini? Iya. Karena memang objek penelitian saya di media sosial itu pernah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat karena dikelilingi oleh masyarakat. Iya. Terus setelah itu Mbak apa lagi? Ada sumber data. Ya, sumber data. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel saya menggunakan snowball sampling, awalnya sedikit, lama-lama bisa. Lalu ada sumber data. Sumber Sumber data. data saya ada 2, primer dan sekunder. Primernya apa? Yang primer saya siswa pengguna media sosial TikTok itu sendiri dan juga guru tidak apa untuk bisa Iya. menjawab urusan masalah saya. Primernya itu Mbak ya. Iya. Tapi nggak punya TikToknya siswa di MTS. Berarti nanti saya. Nggak duwe ta? Nggak duwe. Dan anu sih enggak ngerti TikTok ya. Enggak, Enggak karena kan tahu TikToknya siswa-siswa tahu. nggak tahu. Enggak tahu. Nah, Loh, ya maksudnya kurang aneh. anu misalnya TikTok. Iya. Tapi enggak tahu TikToknya siswa. Nggak tahu. Loh, ya apa sih enggak nyambung Iya. ini? Karena Sudah TikTok. TikTok. Iya. Kalau Terus itu Mbak, wawancarai dengan siapa aja Mbak? Ada guru sama Satu. kepala sekolah Pak. Kepala sekolah. Saya ngambil data tambahan juga dari kepala sekolah. Apa wawancara apa aja dengan kepala sekolah? Ya untuk itu memastikan apa yang sudah saya dapatkan dari guru-guru. Kan Loh. pertanyaannya sama Pak. Iya. Pak Vivit ini memang wawancaranya guru sana jawabnya panjang gitu ya? Apa ditambahi sendiri ya? Panjang Pak, tidak saya tambah kekurangan. Berarti pintar-pintar berarti ya guru sana itu. Kok Itu satu pertanyaan bisa menjelaskan banyak sekali apalagi NTS. guru BK Pak. Guru BK itu banyak Oh, sekali. NTS tapak amin Mas. Iya. saya lihat itu hampir itu hasil wawancaranya itu bener itu ya? Iya. Bukan ditambahi sendiri
bukan ya. Memang gurunya sana itu jawabnya memang panjang gitu ya. Kayak siapa ya, Bro? Berarti kalau diwawancara itu Ya, jawab. kayak aku. Oh. Terus selain kepala sekolah siapa Mbak yang diwawancarai? Ada wakil siswaan. Oh, wawancara apa dengan wakil siswaan? Tentang ya, seputar itu tadi Pak, apakah benar Pak di situ boleh bawa HP? Oleh, oleh. Nah itu memang Boleh. ada, kalau misalnya ada keperluan yang menggunakan handphone nggak apa-apa, itu nanti di apa tulis di talusi. Tapi lah boleh dikenal HP ini. Ya Pak, kan ada penitipan gitu. Adakah lah bukti yang benar-benar Mbak Pipit ini melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru BP atau guru wakak? Enggak, ini yang berupa soft video atau apa gitu. Rekaman ada. Ya, rekaman ada. Oh, Nah, itu. kirim ya Mas, kirim acara, kirim ke WA-nya Pak Malik. Saya ya. Ya. Untuk dikirim aja, sudah lanjut Pak. Kirim. Ya, kirim. Berarti Mbak Yuroto Mufida ini berapa hari ini melakukan wawancara di sana ini? Apa cuma 2 hari, 1 hari? Bukan dengan taraf yang ini gitu Pak. Jadi mulai saya itu tanggal 17. 17 Saya mulai wawancara dengan BPK. bulan April. sampai 18 April. Tanggal 5 Juni. Oh, berarti datang ke MTS ini berapa kali? Berapa kali Pak? Iya. 10, 11, 15. Dari April. April ya. Ada 10 kali ke? Ada. Ada ya. Terus observasinya dapat apa aja di sana? Itu Pak pembiasaan agama. Iya. Wes langsung bab 4, Mbak. Bab 4 apa aja yang didapat di sana? Yang tadi Mbak ya, saya di slide itu Mbak Pipit itu menyebutkan per item 1 dapat menjadikan media informasi, 2 menentukan berbagai ide dan inspirasi. Tapi kalau di skripsi itu kok dijelaskan secara kok di poin-poin gitu loh. Ya Pak. Contohnya di bab 4 itu Mbak Vivi slide-nya itu kan sudah mempoin-poin kan 1, 2, 3 sampai berapa itu 6 itu ya, Iya. yang didampak positif. Tapi di skripsi itu nggak menyebutkan item 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu, langsung menyebutkan urut gitu. Kenapa kok nggak disebutkan 1 terkait pembahasan terkait dapat menjadikan media informasi disebutkan. Terus yang kedua dapat menemukan berbagai ide dan inspiratif sampai 6 itu menjadi kurang. Maksudnya dicantumkan di poin-poinnya itu. Boy, kan biasanya kan kalau di bab 4 itu kan kan ada A besar itu ya terkait dengan dampak media sosial TikTok dalam moralitas siswa dalam karakter unggul di MTS Kota Pasuruan. Terus baru yang 1 baru membahas terkait dengan dampak positif ya. Berarti A kecil itu kan berarti dapat menjadikan media informasi. Kan lebih enak kalau gitu, Mbak. Oh, penulisan itunya. Iya. Oh, iya. Sing rumusan masalah kedua ya juga seperti itu. Iya Pak. Nggak pakai poin A. Enggak poin-poin A. Iya. Iya, contohnya saya dulu itu pernah Mbak, pernah menulis skripsi. Judul saya terkait dengan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mengembangkan mutu pendidikan. Di situ upayanya 1 pengembangan terkait dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Itu yang 1. Yang kedua terkait dengan ini keuangan itu loh, sarpras sarana dan prasarana itu. Yang ketiga terkait dengan peningkatan prestasi belajar siswa, dan keempat ya. Kalau disebutkan gitu kan enak, Mbak. Kalau di itu orang tuh membaca skripsi itu akhirnya tambah mumet, gak tambah Tapi kalau di sini poin-poin A gitu Pak. Pakai
Coba buka bab 4 itu di halaman 88 itu. Nah, di situ kan ada upaya guru akidah akhlak dalam membangun karakter unggah-ungguh siswa. Setelah itu kan nggak ada poin A, B, nggak ada poin 1, 2, langsung itu juga sangat sedikit sekali itu di bab upaya guru itu. Soalnya kalau terkait dengan upaya itu kan beda sama peran, Mbak ya. Kalau upaya itu kan ada target, harus terpenuhi target di dalam upaya guru akidah itu untuk membangun karakter itu. Nah, itu kan harus kalau cuma 2 halaman itu kurang itu, Pak. Soalnya yang saya dapatkan dari bukunya juga hanya Cuma sedikit. Saya tidak bisa menambah-nambahi apa yang tidak saya dapatkan di lapangan. Ya. Jadi memang yang beliau hanya menjelaskan begini saja. Terus yang halaman 90, Pak, coba itu dibawakan itu slide-nya itu. Slide itu. Nah, di situ itu kan muncul, Mbak. Loh, itu ya bener ya. Nah, ini muncul poin 1, 2, 3 sampai 4 ya, berbicara dengan bahasa yang berkonotasi negatif. Iya. Nah, harusnya kan disebutkan itu, Mbak, yang menunjukkan 1 itu berbicara dengan bahasa yang konotatif itu apa aja, terus yang kedua itu pacaran yang berlebihan, 2, terus 3 berperilaku menyimpang, 3, terus 4 kurang peduli terhadap Itu sekitar. ada di bab 5, Bapak. Loh, itu ada di bab 5, di bab 4 Iya. malah Di bab 4 itu hanya pure hasil penelitian saya, pure hasil dokumentasi atau wawancara. Jadi semua pembahasan itu Ditemuan kan ada. ditemui juga ada di matriks juga sudah saya poin-poin, Pak. Buka. Di halaman itu, Pak. Di halaman 106 itu sudah saya poin-poin di matriks penemuan. Kemudian saya bahas iya, Mbak. juga Oh iya ya. ada. Oh, gitu. 106, Pak. Ada matriksnya sudah saya poin-poin juga. Matriks data temuan penelitian. Iya. Untuk pembahasan tentang itunya ada di bab 5 semua. Bab 4 itu pure hanya hasil penelitian yang saya dapatkan. Oh, gitu, Mbak ya. Berarti antara bab 4 sama bab 5 ini gak match nanti, Mbak ya? Match, Pak. Match. Saya jelaskan dengan kebutuhan bab 5. Kalau bab 4 ini benar-benar hanya hasil yang saya dapatkan di lapangan. Terus isi bab 5 apa, Mbak? Isi bab 5? Pembahasannya, Pak, lebih lanjut mengenai Kayak apa? Seperti apa modelnya? misal dampak positif, ya Pak. Dampak positif yang tadi Bapak bilang harus ada poinnya. Dampak dapat menjadi media informasi di halaman 117. Di sini saya jelaskan, Pak. Saya kaitkan juga dengan hasil pembelajaran, saya kaitkan juga dengan teori-teori seperti itu, Pak. Oh iya. Yes, Mbak. Sudah, Mbak ya, cukup, Mbak ya. Karena waktunya juga sudah cukup kita akhiri, dan saya juga akui skripsinya mulai bab pertama sampai akhir juga rapi juga bagus, penataannya, sistematikanya. Ya, saya cukup, sudah 25 saya akhiri. Baik, terima kasih Pak Ketua Penguji Utama. Baik, selanjutnya juga ada lagi ya. Berarti saya selaku Ketua Penguji saya cukupkan karena penguji kedua ya masih on the way alias di udara ya. Online sudah lagi saja. Ya, baik. Saya akhiri. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya mungkin revisi yang perlu saya. Loh, tadi catat terus mami. Oh iya. Nah, revisi. Revisinya Apa? Revisinya Itu loh tadi. Iya. Launching TikTok ya, itu mang Ya. apa mana mang? TikTok saya di Tadi sudah di anu ya? Tadi Enggak, wawancara tadi yang cuma 2 itu